Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cuaca panas ekstrim melanda Bandung Raya. BMKG memperkirakan musim hujan baru datang pertengahan bulan November. Salah satu tersangka pembunuhan anak dan ibu di Subang 2 tahun lalu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Bersantap kuliner khas Sunda dengan pemandangan sungai di Parung Kuda, Sukabumi. Aksi pencurian dengan sasaran kotak amal masjid terjadi di Purwakarta Selasa lalu. Pencuri membobol uang dari satu kotak amal dan membawa kabur satu kotak amal lainnya. Pencurian kotak amal terjadi di Masjid Arisalah, Jalan Tengah, Kelurahan Nagri Tengah, Purwakarta. Pencurian diduga dilakukan seorang pria menggunakan kaos oblong bola bernomor 91. Pencuri tersebut dalam rekaman kamera pemantau masjid membobol satu kotak amal dan mengambil uangnya serta membawa kabur satu kotak amal lainnya yang dimasukkan ke dalam kantong plastik. Menurut pengurus masjid, pencurian dilakukan pada Selasa dini hari dan baru disadari setelah ibadah salat subuh. Pas sholat subuh, ketika beres sholat subuh, Pak Haji undang Qayyimul Masjid dari Arisalah itu melihat ada kejanggalan dari kotak amal. Pas dilihat kotak amal nggak ada, hilang. Gitu. Kemudian paginya diputarkan CCTV. Kemudian begitu diputarkan ternyata betul ada yang ngambil. Kenal nggak Pak pengurus masjid sini sama pelaku Pak ini Pak? Nggak kenal. Dari postur tubuhnya, dari wajahnya nggak kenal. Si yang maling itu jadi survei dulu, lihat-lihat modusnya, lihat ngedeketin kotak amal sambil bawa buku, deketin, terus diambil, masukin ke kresek atau kresek. Nah yang satu kotak dibawa? Yang satu kotak dibawa. Yang diambil sama kotak-kotaknya? Sama kotaknya. Belum diketahui pasti jumlah uang yang ada di dalam kotak amal. Namun diduga mencapai jutaan rupiah sebab kotak amal biasanya dihitung seminggu sekali. Pencurian di Masjid Arisalah merupakan yang ketiga kalinya terjadi dalam 3 bulan terakhir dan telah dilaporkan kepada pihak berwajib. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Dituduh adakan arisan investasi bodong, seorang pemuda asal Karawang diciduk polisi. Uang yang dikumpulkan dari arisan berantai tersebut dipakai tersangka untuk berfoya-foya. Video amatir ini menunjukkan tersangka Haris warga Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang yang menghabiskan uang hasil penipuan yang ia lakukan untuk menyawer biduan di salah satu acara hajatan warga. Haris ditangkap petugas Satreskrim Polres Karawang di sebuah rumah indekos di Karawang Timur setelah dilaporkan 6 orang korbannya yang merasa ditipu setelah menyetorkan uang untuk mengikuti arisan investasi yang ternyata bodong. Korbannya adalah warga 3 kecamatan yang mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Pelaku ini menyelenggarakan arisan tembak, kemudian merekrut downline-nya untuk mencari nasabah. Nah, uang tersebut setelah dikumpulkan oleh downline itu disampaikan kepada pelaku dan digunakan untuk kepentingan pelaku. Sistemnya seperti sistem skema Ponzi. Yang bersangkutan menyampaikan digunakan sebagian untuk foya-foya, diantaranya ya itu untuk nyawer di tempat-tempat hiburan itu. Diduga korban arisan investasi tersebut mencapai ratusan orang. Mereka adalah warga Kecamatan Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, dan Tempuran. Oleh polisi, tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Syamsun Nursyam melaporkan dari Karawang. Setelah 2 tahun berlalu, misteri pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang akhirnya menemukan titik terang. Penyidik Polda Jabar menetapkan 5 tersangka dalam kasus itu setelah seorang tersangka menyerahkan diri.
Pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang pada Agustus 2021 akhirnya menemukan titik terang. Keponakan korban yang bernama Danu tiba-tiba menyerahkan diri ke polisi dan mengaku telah membunuh ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika. Dari keterangan Danu terjaring pula 4 tersangka lain. Mereka adalah Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Penetapan kelima tersangka ini dibenarkan kuasa hukum Yosep yang mendapat kabar dari keluarga bahwa rumah mereka digeledah pada Selasa pagi. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum menilai kliennya Yosep dan 3 tersangka lain Mimin, Arigi, dan Abi tidak terlibat. Bahkan sebagian mereka tidak mengenal sosok Danu. Saya dapat kabar pagi-pagi tadi, dapat informasi dari keluarga jam 4.30 atau setengah 5 rumah Bu Mimin digeledah. Bu Mimin, Pak Yosep, Arigi, dan Abi ditangkap, dibawa ke Polda dan ditetapkan jadi tersangka atas dasar pengakuan Danu. Oh, berarti total ada berapa tersangka, Bang? Yang saya tahu sih Danu yang sudah jadi tersangka, Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Anak-anak Bu Mimin dua-duanya ditetapkan jadi tersangka. Itu alasan menyerahkan diri apa katanya? Saya tidak tahu karena saya bukan pengacaranya Danu. Yang jelas Danu katanya menyerahkan diri kemarin, ya kan? Menyerahkan diri kemarin diantar oleh pengacaranya dan dia bilang bahwa dari keterangan dia seolah-olah yang melakukannya adalah Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Tapi alhamdulillah sampai barusan Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi masih tetap dalam keterangannya tidak melakukan, bahkan 3 orang saksi kayak Bu Mimin, Arigi, dan Abi itu tidak pernah mengenal Danu. Tidak pernah mengenal Danu sebelum kejadian. Bahkan sesudah kejadian pun hanya tahu ketika sudah jadi masalah. Alhamdulillah. Kuasa hukum juga menambahkan penetapan tersangka kliennya hanya berdasarkan pengakuan seseorang dan tanpa disertakan alat bukti. Penyelidikan pembunuhan ibu dan anak di Subang telah berjalan selama 2 tahun lebih. Bahkan sampai seluruh pejabat di lingkungan Ditreskrimum Polda Jawa Barat pun sudah berganti. Saat ini kelima tersangka masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jabar. Muhammad Riza melaporkan dari Kota Bandung.